Di sini sudah jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu ada permasalahan yang semua jadi semoi push solution. Biar apa? Iya betul, biar sudah sih gitu kawan-kawan ya. Soalnya kayak gini nomor satu nih. Kita baca bareng-bareng ya. Cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetisi yang ditentukan disebut bla bla bla. A. Pendekatan pembelajaran. B. Strategi pembelajaran. C. Mode pembelajaran. D. Metode pembelajaran. E. Teknik pembelajaran. Nah, kawan-kawan, untuk menjawab soal ini maka kawan-kawan harus tahu dulu berarti definisi dari masing-masing option ini gitu ya. Pendekatan pembelajaran itu apa, strategi pembelajaran itu apa, mode pembelajaran itu apa, metode pembelajaran itu apa, dan juga teknik pembelajaran itu apa gitu kan ya. Nah, biasanya kita suka tertukar mana mode, mana metode, mana strategi, mana pendekatan, dan mana teknik. Nah, kali ini Mak akan coba mengupasnya satu persatu gitu kan aja. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui nih yang dimaksud dengan mode pembelajaran ini berada definisi ini Mak akan diambil dari Permendikbud nomor di sini aja dulu. Jangan di sini ya. Kalau kawan-kawan mau tahu, ini semua definisinya ada di Permendikbud. Nah, Permendikbud makanya ambil dari yang Permendikbud terbaru nomor 103 tahun 2014 kalau nggak salah. Atau 100 kebalik gitu ya, makanya lupa agen gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan apa pembelajaran makanya. Kalau nggak salah ini 103 nomor 103 tahun 2014 gitu kawan-kawan, nanti download aja sendiri gitu ya. Di mana di sana dikatakan bahwa model itu merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Itu model. Urutannya itu dari model dulu, kawan-kawan, yang paling luas itu. Nah, kalau pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetisi yang ditentukan. Nah, ini berarti dia. Jadi kalau begitu jawaban nomor satu itu adalah cara pandang, itu berarti kaitannya dengan pendekatan pembelajaran. Jadi kalau begitu jawaban yang lebat untuk sobat satu adalah yang A. Begitu kan Anasen? Tidak benar? Itu jadi mantap gitu ya. Jadi cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetisi yang ditentukan itu disebut dengan pendekatan. Sementara kalau mode itu adalah kerangka konseptual dan operasional. Jadi kerangka konseptualnya serta operasional pembelajarannya yang memiliki nama, ciri, urutan logis, dan ada urutannya kan ya. Kemudian dan budaya gitu. Sementara pendekatan itu adalah cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mungkin terjadi proses pembelajaran. Jadi proses memungkinkan terjadinya proses pembelajaran itu pakai pendekatan pembelajaran. Sementara strategi merupakan langkah-langkah sistematik dan sistemik yang digunakan untuk pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran sama untuk belajar. Jadi bedanya kalau strategi itu ada langkah-langkahnya, langkah-langkah sistematiknya dan sistemik. Kalau ini cara pandang pendidiknya gitu, pendekatan itu ya. Kalau metode itu cara atau teknik. Nah, kalau ini cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup antara lain ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi gitu kan ya. Kemudian ada teknik pembelajaran, merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik gitu. Contoh misalkan metode ceramah ya. Akan berbeda ceramah seseorang guru yang berada di kelas yang banyak sama di kelas yang sedikit gitu. Itu pakainya teknik. Nah, kalau taktik itu adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Nah, kalau taktik itu kita misalkan kan pakai metode ceramah nih. Ceramah. Nah, di kelas yang ceramah itu kalau beda. Kalau taktik itu ini kita pakai metode ceramah, di mana ceramah itu bisa kita gunakan berbeda, itu kan ada di kelas yang banyak. Kalau sama di kelas yang sedikit kan beda pasti sedikit nih.
itu pakainya teknik. Nah, tekniknya gimana nih kalau kelas yang banyak, tekniknya gimana nih kalau seleksi sedikit ceramahnya. Nah, sementara taktik itu ceramah di kelas banyak, di kelas sedikit, tergantung kepada individu guru. Misalkan individu guru di kelas ceramah maupun sedikit dia pakai yang suka humor, pakai humor misalkan ya, sedikit humor. Nah, sedikit humor berarti nanti dalam ceramahnya ada humornya gitu kan, itu taktik. Bisa juga yang nggak suka humor berarti serius gitu, tapi dengan cara seperti apa gitu kan ya. Itu definisi dari taktik pembelajaran. Nah, lebih jelasnya ada yang menggambarkan mode pendekatan strategi metode itu seperti ini. Jadi yang lebih luas itu adalah mode dulu kan, mode baru pendekatan, kemudian strategi, metode dan teknik. Nah, dari teknik itu udah taktik. Taktik itu bagian dari teknik gitu, karena teknik ini kan tekniknya tadi di kelas yang banyak seperti apa, di kelas sedikit seperti apa. Nah, taktiknya itu ada yang humor, ada yang tidak gitu ya. Metodenya ceramah atau apa gitu kan ya. Nah, ada juga yang mendefinisikan bahwa mode itu adalah rangka pendekatan strategi, metode dan teknik gitu kan, semuanya yang dicakup. Kalau pendekatan kan tadi pandangan sama ya, strategi, konsep, rencana pembelajaran secara utuh, metode, prosedur, ada aja seperti itu gitu kan ada. Ada juga yang menggambarkannya seperti ini, mode itu paling luas ini mode ya. Jadi sudah mode itu mencakup pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Nah, pendekatan itu lebih luas daripada strategi. Strategi bagian dari pendekatan. Kemudian metode bagian dari strategi pelajaran. Metode juga bagian dari pendekatan. Teknik juga sama bagian dari pendekatan. Semua ini bagian dari mode ya, gitu kan, karena mode definisinya lebih luas gitu, lebih kompleks. Kayak gitu kan ya. Nah, perlu kita ketahui kawan-kawan, sebagai wawasan tambahan pengetahuan, pendekatan itu dibagi menjadi dua. Ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau bersifat pada peserta didik, nah, atau student center approach. Kemudian juga ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Nah, ini pendekatan pembelajaran dilihat dari cara pandangnya gitu ya, pendekatan pembelajarannya. Nah, gitu. Kemudian antara strategi pembelajaran juga nih, ada dua strategi pembelajaran itu, ada exposition discovery learning, ada group individual learning. Nih strategi pembelajaran, mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan bahas satu persatu gitu ya. Oke, lagi kalau pendekatan itu ada pendekatan pembelajaran berorientasi pada peserta didik, berpusat pada peserta didik gitulah. Ada yang berpusat pada guru, teacher center approach, student center approach. Jadi kalau kurikulum 2013 kan sekarang pakainya yang ini ya, student center approach, jadi berpusat pada peserta didik gitu. Makanya di surat edaran Pendikbud dan tentang pembuatan RPP yang simpel itu salah satunya adalah berorientasi pada peserta didikan ya, prinsipnya itu. Strategi ini juga dibagi dua. Oke. Nah, strategi kalau dilihat dari cara penyajiannya nih, dia juga dibagi dua. Satu, ada strategi pembelajaran induktif, kedua ada strategi pembelajaran deduktif. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan dibahas satu-satu masing-masing ini definisinya atau contohnya juga gitu. Ulangi ya sebelum kita lanjut. Jadi pendekatan dilihat dari dua, ada dibagi jadi dua, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, student center approach, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher center approach. Strategi itu ada exposition discovery learning, ada group individual learning. Dilihat dari penyajiannya nih, strategi itu ada dua, strategi pembelajaran induktif sama strategi pembelajaran deduktif gitu kan ya. Next, kalau metode itu banyak contohnya. Ada metode ceramah, itu tadi kan sudah disebutkan oleh Maki ya. Ada metode diskusi, boleh juga pakai metode demonstrasi. Metodenya ada simulasi, kemudian juga ada laboratorium, ya, ada pengalaman lapangan, kemudian metodenya brainstorming, kemudian ada debat, metodenya ada juga simposium dan lain sebagainya gitu. Ini contoh-contoh metode ya. Cuman kita biasa dipakai itu, yang sering dipakai itu ceramah, diskusi, demo paling ya. Ini jarang sih debat, paling pakai ini sering ya di bahasa Indonesia berarti ini. Ceramah tadi paling sering ini ya, pakai ceramah, jadi guru berceramah gitu. Namun tadi ya bagaimanapun juga ceramah menggunakan
teknik dan taktik yang berbeda gitu, antara di kelas yang banyak dengan sedikit, antara individual gurunya masing-masing yang suka humor dengan yang tidak. Diskusi juga sama, bagian dari metode gitu kan. Next, soal number 2, soal yang terakhir kawan-kawan ya. Jadi untuk sementara mungkin hanya bisa berbagi 2 soal terlebih dahulu. Oke, hanya 2 soal. Ternyata salah saya ya. Nah, di sini selesaikan sebuah masalah, namun permasalahannya minumnya teh botol susu. Jadi selalu ada masalahnya menjadi semai bus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca perang ya. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik. Jadi pembelajaran itu definisinya kawan-kawan proses interaksi antar peserta didik, ya kan, disebut pembelajaran itu. Atau antara peserta didik dengan pendidik, dengan guru berarti, dan sumber belajar juga sama. Jadi ketika peserta didik ada interaksi dengan sumber belajar, dengan guru, dengan sumber belajar pada satu lingkungan belajar di kelas atau dimanapun itu di lingkungan belajar, maka itulah yang disebut dengan pembelajaran. Nah, jadi kalau di kelasnya itu PBB, alias Pak tidak saling bersapa, berarti ya bertegur sapa gitu ya, maka itu bukan pembelajaran, karena pembelajaran itu harus ada interaksi gitu. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas gitu, harus ada aktivitas dengan karakteristik sebagai berikut, kecuali nih. Jadi pembelajaran itu harus berbasis aktivitas, tapi kecuali sebagai berikut apa? Karakteristiknya apa? 1. Interaktif dan inspiratif. A itu. B. Menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. C. Inovatif dan inspiratif. D. Sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan berkontribusi serta psikologis peserta didik. E. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik dan didik. Nggak usah ini kan, peserta didik itu maksudnya. Nah, yang ditanyakan itu kan yang kecuali. Yang kecuali itu adalah, nah ini juga kawan-kawan jawabannya ada di Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tadi. Silakan kawan-kawan download ya, tentang pembelajaran. Jadi pembelajaran di kelas itu harus berbasis aktivitas dengan karakteristiknya sebagai berikut. 1. Interaktif dan inspiratif. Jadi kelas itu ada interaktif, harus inspiratif gitu kan ya. Kemudian juga harus menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Ini masuk juga ya karakteristiknya. Inovatif dan inspiratif. Nah, ini yang bukan kawan-kawan, karena yang betul itu adalah interaktif, bukan inovatif ya, dan inspiratif, karena inovatif bagian inspiratif gitu kan. Sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan peserta didik. Nah, ini betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi peserta kreativitas dan kemudian juga betul. Jadi ada 5 kalau nggak salah itu ya kawan-kawan di Permendikbud itu. Satu lagi adalah kontekstual kalau nggak salah, kontekstual dan kolaboratif kalau salah. Kolaboratif, jadi harus collab gitu kawan-kawan ya, harus kerjasama. Itu karakteristik dari pembelajaran yang berbasis aktivitas gitu kawan-kawan. Hansen belum jawab sih, jadi jawabannya berikut itu yang bukan, itu adalah yang C begitu kawan-kawan. Hansen ini tadi mantap. Oke kawan-kawan, barangkali bisa dulu seperti kalian presentin oleh Maki, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan dan sedikit nambah wawasan tambahan pengetahuannya tentang model pembelajaran. Jadi kita simpulkan bahwa model itu ternyata lebih luas ya maknanya kawan-kawan ya. Dari model, urutan itu model, kemudian pendekatan pembelajaran. Oke, kita ulangi aja, kita simpulkan sebelum kita akhiri ya. Model pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Pendekatan itu ada 2, ada pendekatan berorientasi pada peserta didik, ada berorientasi pada guru. Strategi juga dibagi jadi 2, ada exposition discovery learning, kemudian ada juga group individual learning. Kemudian strategi dari segi penyajiannya itu dibagi jadi 2 juga, ada strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan jelaskan satu persatu. Dan ini ada contoh-contoh dari metode pembelajaran, itu ada ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi, dan lain sebagainya sampai ke simposium itu kan.